sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin Sultan pimpin doa. Kan pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Nah, dengan diawali dengan doa, semoga pembelajaran kita lebih berkah, lebih bermakna, dan bernilai ibadah ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia. Pada pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang tema 4, sudah sampai pada evaluasi. Sekarang kita lanjutkan pada tema 5 tentang ekosistem. Nah, di tema 5 ekosistem ini Bapak harapkan setelah kita mempelajari tema ini, kalian tahu komponen-komponen ekosistem, kalian bisa mencari pokok pikiran dari paragraf, dan kalian juga bisa mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, itu tujuan pembelajaran dan harapan Bapak. Materi yang akan kita pelajari pada tema 5 ini, pembelajaran 1. Yang pertama komponen ekosistem, yang kedua pokok pikiran, yang ketiga pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Berikut ini. Nah, tapi biar semangat, semuanya berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Bapak punya apa ya? Punya permainan. Biar kita berikut ini. Nah, tapi biar semangat, semuanya berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Bapak punya apa ya? Punya permainan. Biar kita fokus. Konsentrasi. Nah, kalian jawab. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. 3 kali ya. Ya. Konsentrasi. 1, 2, 3. Tepuk kanan. Tepuk nyamuk. Tepuk kanan. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk kanan. Oke. Tepuk kanan buat kita semua. Oke. Udah fokus? Udah segar? Oke, kita mulai. Cermati amati video berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, Bapak bagikan dulu lembar kerja untuk pelajaran kita di pertemuan. Oke, dari penjelasan ibu gurunya si Upin sama si Ipin tadi nyebutin ekosistem itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, berdiri. Hubungan antara timbal balik. Hubungan timbal balik ya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan tak hidup. Oke. Tepuk tangan buat teman kita. Kalau kita perhatikan tadi ekosistem yang paling lengkap
punya siapa? Upin dan Ipin. Paling lengkap. Ada apa saja? Satu orang. Ya, ada cacing. Belalang. Tumbuhan. Tanah. Apa lagi? Hah? Air, iya. Kayak gitu ekosistem paling lengkap ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Komponen ekosistem. Sebelum kita ke komponen ekosistem, kita harus tahu dulu apa sih ekosistem itu. Nah, ekosistem itu tadi udah dijelaskan sama teman kita. Katanya ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya atau makhluk tak hidupnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Komponen penyusun ekosistem itu ada dua. Komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan komponen abiotik atau benda mati. Oke, sekarang Bapak mau tanya lagi. Tadi di ekosistem punya si Upin lengkap kan? Bapak mau tahu komponen biotiknya apa saja? Makhluk hidupnya. Belalang, apa lagi? Cacing, tumbuhan, air katanya. Air makhluk hidup kan? Maksudnya kalau air komponen biotik atau abiotik? Abiotik. Nah, itu tadi tumbuhan apa makhluk hidupnya. Sekarang benda matinya dalam ekosistem punya si Upin tadi apa saja? Air, tanah, udara, bener. Apa lagi? Satu lagi coba apa? Ayo. Tumbuhan mah benda. Tumbuhan biotik atau abiotik? Biotik. Ayo abiotiknya satu lagi apa? Yang terang. Cahaya. Iya. Ya. Oke. Sekarang nih Bapak mau tanya. Kalau misalkan kayu itu tumbuhan biotik atau abiotik? Pohon. Biotik. Kenapa biotik? Karena makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Bernapas. Selain bernapas apa lagi? Kalian makhluk hidup suka napas nggak? Suka. Biar tumbuh dan berkembang suka apa? Makan. Pinter ya. Yang namanya makhluk hidup bernapas, makan, tumbuh dan berkembang. Jadi makin besar, kalau manusia itu makin tinggi badannya, makin besar badannya, makin pintar juga. Tadinya nggak bisa jalan, jadi bisa jalan ya. Itu ciri makhluk hidup. Tadi kita balik lagi, kayu itu termasuk makhluk hidup. Sekarang Bapak tanya, meja ini terbuat dari apa? Ini makhluk hidup atau benda mati? Kenapa menjadi benda mati? Kenapa jadi benda mati? Karena tidak hidup. Iya, karena tidak hidup. Karena sudah tidak bernapas lagi. Selain tidak bernapas, tidak apa lagi? Tidak bergerak. Tidak apa lagi? Tidak makan. Jangan malu-malu, nggak makan ya. Gimana ada meja makannya? Oke. Jadi satu tumbuhan, satu makhluk hidup bisa jadi benda mati. Tapi benda mati ya tidak bisa menjadi ya benda hidup atau makhluk hidup. Sampai sini paham? Ya? Nah, makhluk hidup atau komponen biotik dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada produsen. Produsen itu terdiri dari tumbuhan. Ya, produsen itu terdiri dari tumbuhan. Kalau tadi di ekosistemnya punya si Upin ada ya tumbuhannya ya. Nah, ada tumbuhannya itu sebagai sumber makanannya. Ya, disebut produsen. Yang kedua ada konsumen. Konsumen ini adalah binatang tingkat pertama. Konsumen ini dibagi juga jadi beberapa tingkatan. Disebutnya taraf tropi.
Kalau binatang kayak ulat nih, ulat ini makan dedaunan, maka dia disebut konsumen tingkat 1. Nah, ulat ini dimakan sama burung misalkan. Ada burung pemakan ulat ya? Nah, dimakan sama burung kecil, Nah, burung itu jadi konsumen tingkat 2. Si burung itu dimakan sama ular, maka ular menjadi konsumen tingkat 3. Ular ini dimakan sama elang, berarti elang menjadi konsumen tingkat 4. Setelah menua, elang ini misalkan ribut dengan elang lainnya, kemudian yang satu mati. Setelah mati terjadi pembusukan. Nah, nanti biasanya kalau sudah bangkai itu dikerumunin sama apa? Sama semut, sama apa yang kayak ulat putih-putih? Belatung, ya. Nah, terus apa lagi? Lalat, ya, dikerumuni oleh. Nah, itu binatang-binatang itu disebut penghancur, ya. Beberapa serangga dan seperti tadi yang lalat, belatung itu termasuk penghancur. Nah, sisa-sisa yang dimakan oleh serangga tadi itu akan diuraikan oleh bakteri dan jamur, ya. Setelah diuraikan jadi bakteri dan jamur, oleh bakteri dan jamur kembali menjadi tanah dan menyuburkan tanaman di situ. Akhirnya muncul tanaman baru dimakan oleh serangga dan begitu seterusnya. Ya. Selanjutnya komponen abiotik atau benda mati dalam satu ekosistem. Nah, ini tadi ya dari proyeknya si Upin tadi. Air ada tidak? Ada. Cahaya ada tidak? Ada. Udaranya ada tidak? Ada. Tanahnya ada tidak? Ada. Nah, jadi semuanya ada. Tadi juga ada pertanyaan tuh yang bagus. Punya si Upin itu dalam satu kotak tidak ada lubang udaranya, tapi binatangnya tidak mati. Kenapa? Ya? Karena Ada oksigen di dalamnya. Oksigennya dihasilkan dari apa? Dari pohon, dari tumbuhannya, ya. Iya, pintar. Tepuk tangan buat teman kita. Oke, sekarang kalian cermati, kalian baca di lembar kerja yang ada nomor 1, baca teks berikut dengan cermat, ya. Selanjutnya kalian garis bawahi kata-kata yang kalian gak ngerti, ya. Kasih garis bawah di pause. Ya. Kasih garis bawah kata-kata yang menurut kalian susah dan kalian gak ngerti. Misalkan di situ ada lingkungan fisik, lingkungan fisik apa? Itu nanti tanyakan. Tapi sebelumnya sepertinya nih udah loyok nih. Siap nih, Bapak punya senam yang baru. Ya, berdiri. Bapak punya senam yang baru. Suaranya keluarkan, yuk. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4.
tentang pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dalam sebuah paragraf. Tadi teksnya sudah kalian baca kan ya? Nah, paragraf yang dimaksud paragraf itu apa? Paragraf itu nih, lihat ke depan. Paragraf itu dari sini sampai ke sini itu satu paragraf. Jadi di sini coba lihat di teks ekosistem ada berapa paragraf coba? Berapa? Nah, kalau dalam teks itu ada 4 paragraf, berarti akan ada 4 pokok pikiran. Ya, ada 4 pokok pikiran atau 4 ide utama dalam 4 paragraf tadi. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran tersebut? Nah, pokok pikiran tadi bisa berada di awal paragraf, ya, kalimat yang ada di awal paragraf. Bisa juga di tengah, bisa juga di akhir paragraf. Nah, pokok pikiran adalah kalimat paling umum yang diperjelas oleh kalimat-kalimat penjelas. Jika pokok pikiran ini terdapat di awal, maka disebut kalimat atau paragraf deduktif. Kalau berada di akhir disebut induktif. Kalau di tengah atau di awal dan di akhir disebut kalimat atau paragraf interaktif. Oke, bagaimana cara menentukannya? Cara mencari pokok pikiran dalam satu paragraf adalah yang pertama, baca seluruh paragrafnya. Ya. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau keduanya, kalimat awal dan kalimat akhir. Yang ketiga, menandai pokok yang terdapat di awal, di akhir, atau keduanya di awal dan di akhir. Ditandai, nanti bisa kita tentukan dalam paragraf tersebut membahas apa. Nah, jika kita sudah temukan membahas apa, maka sudah dipastikan itu yang menjadi pokok pikiran dari paragraf tersebut. Ya? Ngerti? Oke, sekarang coba kalian kerjakan kembali lembar kerja yang sudah Bapak bagikan tadi di halaman kedua. Coba buka di halaman kedua. Di situ ada soal nomor 2. Carilah pokok pikiran pada setiap paragraf. Nah, nanti dari tiap paragraf kalian cermati, kalian beri garis bawah mana saja pokok pikirannya. Bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa di awal dan di akhir.
di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, itu paragraf pertama. Sekarang yang tahu pokok pikiran dari paragraf pertama siapa? Cung. Neng. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, kalimatnya ada kali pokok pikirannya ada di awal atau di akhir atau di tengah? Awal. Kalau ada di awal namanya kalimat paragraf apa? Deduktif. Kalau di awal namanya paragraf deduktif. Kalau di akhir namanya induktif. Kalau di awal dan di akhir interaktif. Betul. Oke, Bapak rasa untuk materi ini sudah baik, sudah cukup. Tadi dengan ada yang membaca dan bisa menjawab, Bapak rasa kalian sudah paham. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada materi yang ketiga tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tapi sebelumnya biar kita kembali semangat, kita berdiri dulu. Berdiri. Nanti yang jawabannya betul Bapak kasih hadiah. Konsentrasi. Kita ulangi. Ini apel. Yang ini apel. Kalau yang ini upil. Ulangi. Ini apel. Yang ini apel. Kalau yang ini upil. Ngerti? Nah, coba yang jawabannya benar Bapak kasih hadiah. Yang ini acungkan tangan dulu, udah keroyokan, Bapak sih lebih keroyokan. Yang ini acungkan tangan dulu, kalau udah tunjuk baru jawab, oke? Yang ini salah. Kalau yang ini salah. Ini ya salah. Pak, kenapa bisa salah? Konsentrasi. Kata Bapak ini yang ini kalau yang ini bukan. Kalau kata Bapak ini jawabannya apel. Yang ini apel. Kalau yang ini upil. Mau tunjuk, mau jempol, mau telunjuk, mau jari tengah. Kalau katanya ini berarti apel. Karena nggak ada yang bisa jawab, berarti hadiahnya nggak jadi. Kita main semut dan gajah. Ya, semut dan gajah. Kalau semut itu kecil. Kalau gajah besar. Oke, besarnya jangan apa. Nah, tapi kita nggak akan melawan fakta bahwa faktanya semut itu emang kecil, gajah itu emang besar. Nah, cuma gerakannya yang akan kita rubah. Kalau kata Bapak gajah besar atau kecil? Besar. Berarti kalian jawab besar, tapi tangannya seperti ini. Besar. Kalau semut? Kecil. Kalian jawab apa berarti? Besar. Kecil, tapi bilangnya kecil. Bisa? Kita coba dulu. Gajah? Besar. Pakai tangan, harus pakai gerakan tangan. Ulangi. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Siap? Siap. Yuk. Nanti ya Bapak tunjuk misalkan ini. Gajah semut
gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Berarti jawabnya kecil. Pakai gerakan tangan, jangan cuma ngomong doang. Siap? Siap? Ya. Konsentrasi. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Oke, kita ulangi, jadi bingung. Kecil, gajah itu besar. Di mana-mana juga yang namanya gajah itu besar. Semut di mana-mana juga semutnya. Konsentrasi. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, gajah. Gajah kecil. Apa gajah? Besar. Mau dikasih hadiahnya gajah. Ya, yang jawabnya benar Bapak kasih hadiah. Siap? Yuk, tepuk tangan. Siap, kita lanjutkan? Yuk, selanjutnya kalian cermati, amati video berikut ini. Nanti akan ada yang Bapak tanyakan lagi. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Udah dilihat videonya? Sudah. Seru? Yang dijelaskan apa saja? Dari video tadi itu si koko itu koala, ya, koala, binatang ciri khas daerah Australia. Tadi dia jelaskan herbivora itu pemakan apa? Dedaunan tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau disebut herbivora. Contohnya yang diberikan sama si koko tadi apa saja? Zebra, ya, apa lagi? Kuda, gajah. Gajahnya jangan gajah apa ini ya, mentang-mentang bapaknya gede. Oke. Tuh, herbivora yang kedua apa? Karnivora. Tadi yang dicontohkan si koko itu apa saja? Buaya, macan, beruang, ular, kalajengking, laba-laba. Oke, yang terakhir omnivora. Contohnya apa tadi? Manusia. Selain manusia yang dikatakan tupai, tikus, apa lagi? Kucing. Iya, apa lagi? Yang apa lagi? Monyet. Ya, itu contoh-contoh hewan herbivora, karnivora, dan mau tahu siapa yang tahu arti dari herbivora? Binatang
Siapa yang tahu arti dari karnivora? Hewan yang pemakan daging. Oke, hewan pemakan daging. Tepuk tangan buat teman. Mantap. Ya, kalau gini mantap. Terakhir, siapa yang tahu arti dari omnivora? Pemakan segala. Pemakan segala. Segala itu maksudnya apa? Daging, tumbuhan, telur, jamur, kalau kata si Neng, sayuran. Kalau tikus makan apa lagi? Sekarang kalian kerjakan per kelompok di halaman ketiga. Halaman ketiga yang ada di angka. Nah, itu kerjakan. Ada yang harus kalian gambar. Kalian tuliskan juga jenis makanannya apa. Selanjutnya kalian tulis juga nama apa, golongan hewannya termasuk golongan apa. Ngerti? Sekarang silakan kalian kerja. Sudah semua? Sudah. Siap buat presentasikan hasil kerja kelompoknya? Siap. Untuk menentukan kelompok mana yang maju duluan, semuanya berdiri. Sekarang kita mainnya bernapas dan berpikir. Semuanya lihat ke depan. Nanti berhitung dan bernapas. Kalau Bapak tunjuk berhitung, nanti bilangnya 1. Bernapas. Berhitung 2. Ingat tuh temannya udah nyampe berapa. Ingat-ingat ya. Kalau kata Bapak bernapas. Contoh, berhitung. 1. Bernapas. Berhitung. Oh, 1 lagi. Nah, kan salah. Nanti kelompok itu yang maju ke depan. Nanti konsentrasi. Berhitung. 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 Bernapas. Berhitung. Berhitung. Bernapas. Bernapas. Berhitung. Harusnya 6. Yuk kelompok. Opa, salam dulu. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan
akhir kita. Ini sudah pada materi akhir kita tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk mengetahui ketercapaian materi kali ini, Bapak akan memberikan soal ulangan. Yang sudah silakan kumpulkan per kelompok. Kelompok ini udah semua? Oke, kelompok ini udah semua belum? Yang sudah saja, boleh sini kumpulkan. Kelompok ini yang udah? Udah? Setelah Bapak periksa, jawaban kalian rata-rata betul semua. Tepuk tangan buat kalian. Cuma masih ada beberapa yang masih belum tepat. Di antaranya di situ ada jawaban yang opipar, pipipar, itu bahasannya nanti. Itu jenis pengelompokan hewan berdasarkan jenis berkembang biaknya. Ya, itu di pipipar, opipar, dan opopipipar itu nanti. Baik, pembelajaran kita kali ini sudah berakhir. Kita mempelajari berapa materi hari ini? 3 materi. Apa saja yang pertama? Ekosistem dan komponen ekosistem. Yang kedua? Pokok pikiran. Yang ketiga? Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ekosistem tadi terdiri dari 2 komponen. Komponen apa saja? Biotik dan abiotik. Yang kedua membahas tentang pokok pikiran. Pokok pikiran itu biasanya terdapat di mana saja? Di awal, di akhir, di tengah. Kalau di awal namanya jadi paragraf apa? Deduktif. Kalau di akhir, induktif. Kalau di keduanya, interaktif. Yang terakhir pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dibedakan menjadi berapa? 3. Apa saja? Herbivora, omnivora. Baik, Bapak rasa materi kita pagi di hari ini sudah cukup. Kalian sudah bagus dalam menyimpulkan. Terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, ingat, di masa pandemi seperti sekarang ini tetap terapkan 3M. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci dan menjauhi kerumunan. Minimal jarak 1 meter. Pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem. Jadi ekosistem itu banyak jenisnya. Ya, ada ekosistem buatan, ada ekosistem alami. Ada ekosistem laut atau air, ada ekosistem darat. Mau tahu selanjutnya? Kita pelajari di pelajaran berikutnya ya. Oke, terima kasih.
untuk hari ini. Titip salam buat orang tua kalian. Ingat jaga kesehatan dan jangan lupa terapkan 3M. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Bapak ingin yang pimpin doanya awal. Pimpin doa.